Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat hadir bersama kita Bapak Kapolsek Kota Tangah dengan rombongan, tentu membawa keberkahan tersendiri untuk kita di masjid ini. Ketua masjid, seluruh pengurus, ya, juga tokoh masyarakat, ada yang panggil Mak Datuk. Alhamdulillah. Terima kasih juga pada Ustadz yang telah menghubungi saya untuk bisa hadir di sini. Dan juga kiranya ini juga mahasiswa saya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Saya kampus di sini, Pak. Kalau tinggal di Pilano, Parakarakah, Padang Timur. Jalan cukup mulus, jadi sebelum pintu masjid dibuka, alhamdulillah sudah sampai. Hari cerah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, materi kita adalah tentang waktu salat. Oh ya, saya lupa. Ini ada yang bisa dibagikan. Ini. Atau dibagi dua, sebagian separuh bertugas di sini, separuh di belakang UTB. Jadwal materi kita tentang waktu salat. Mungkin supaya lebih fokus di Kota Padang, masuk juga daerah-daerah lain seperti yang baru saya rasakan di Padang Panjang dan di pesisir, tentu juga mungkin daerah lain. Azan subuh kok tidak sama, ada yang beda 8 menit. Alhamdulillah kalau zuhur, asar, maghrib, isya itu sudah sama. Jika atau sudah masuk ya tahun keempat, terjadi perbedaan. Nah, di sini tidak ada yang salah, perlu dikaji pemahaman tentang waktu salat. Karena salat baru wajib dikerjakan apabila waktunya telah masuk. Misalnya maghrib, matahari baru terbenam separuh. Kalau kita berada di tepi laut, lihat matahari terbenam separuh, baru separuhnya masih tampak. Azan maghrib belum boleh dikumandangkan. Yang berpuasa belum boleh berbuka, harus bersabar menunggu 1/4 menit dia benar-benar hilang, baru boleh azan maghrib dikumandangkan. Begitu juga hari pukul 12 atau lewat, sedang tengah hari, walaupun sudah berwudu, sudah berada dalam masjid, sudah tahiyat masjid misalnya, tapi hari baru tengah hari, azan zuhur belum boleh dikumandangkan. Bersabar agak 2 menit, matahari itu jalan juga. Begitu condong sedikit, masuklah waktu zuhur. Tidak boleh azan selah matahari itu ke jalan juga, tidak bisa. Nah, demikian pula waktu subuh, sampai Allah bersumpah dalam surat At-Takwir, surat ke-81 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa subhi idza tanaffas. Demi subuh apabila
fajar telah memancar. Jadi subuh itu tidak boleh dalam suasana gelap gulita, harus ada fajar terlebih dahulu. Itu pula lah pelajaran kita sejak anak-anak, katakanlah sekolah dasar. Mungkin kalau ada tua anda tahu apakah sudah masih SR atau sudah sekolah dasar. Sekolah dasar. Nah, waktu kita anak-anak tingkat TPA, sekolah dasar, sudah diajarkan waktu subuh ialah mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Jadi terbit fajar ini standar. Apa itu fajar? Fajar sadik, matahari dengan kerendahan min 18 derajat di bawah ufuk. Jadi kalau kita berdiri di atas bumi ini melihat ke timur, bertemulah kaki langit dengan tepi bumi. Pertemuan itu disebut dengan ufuk. Nah, di bawah ufuk itu matahari kalau dulu disepakati untuk Indonesia min 20 derajat di bawah ufuk. Sudah jalan puluhan tahun. Tapi 2007 ada orang Arab datang ke Indonesia, mungkin momennya ya Allah takdirkan begitu. Tugas dakwah pendidikan, waktu diajak ke masjid, dia kagetnya ya begitu, merasa berbeda. Keluarlah kalimatnya, lalu diterjemahkan, kok terlalu bersemangat orang salat subuh di sini. Kalau terlalu bersemangat itu kan cimeh yang halus. Kalau bersemangat salat subuh, tentu kita senang. Tapi terlalu bersemangat berarti ada masalah. Nah, setelah itu terjadi diskusi, apa maksudnya terlalu bersemangat salat subuh? Ternyata waktu subuh belum masuk, azan sudah dikumandangkan, fajar belum terbit. Jadi kesimpulan awal apa? Kalau begitu, walaupun itu di Jawa, itu pula lah gambarannya di Sumatera dan lain-lain. Karena standar waktu yang dipakai dalam ilmu falak, kuliah ilmu falak itu, matahari min 20 derajat di bawah ufuk. Nah, mungkin Bapak Ibu pengalaman kalau di Makkah, Madinah, azan subuh, terus salat sunat, salat berjamaah, imamnya tidak pula terlalu panjang ayatnya, sedang-sedang juga. Rakaat kedua bisa saja kuliah ayyuhal kafirun, ara'aital lazi. Sudah salat, zikir, berdoa, ya keluar masjid, apa yang dirasakan? Hari sudah terang. Tapi kalau kita di Indonesia sudah salat subuh, sudah lengkap zikir dan doanya, hari masih gelap. Bahkan kalau rumah tidak terlalu jauh dari masjid, sampai di rumah bisa saja ayah berkata, kunci pintu, hari masih malam, untuk berhati-hati. Ini sekedar gambaran bahwa salat subuh dibanding dengan cara di Arab Saudi, Indonesia lebih cepat. Nah, Bapak Ibu, kemudian dilakukan penelitian. Saya mengikuti dari 2008 ya sampai menghangat 2010, lalu diamanahkan 3 perguruan tinggi untuk meneliti benarkah waktu subuh di Indonesia terlalu cepat. Pertama, UHAMKA, Universitas Muhammadiyah Profesor Buya Hamka di Jakarta. Yang kedua, UAD, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Yang ketiga, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan. 3 perguruan ini punya labor ilmu falak atau observatorium. Teliti, cara menelitinya bagaimana? Benar-benar turun ke lapangan.
ada di lereng gunung, ada di pinggir pantai, dalam kota, di desa, pokoknya tempat-tempat perwakilan sudah diteliti, termasuk sampai di Padang. Sebelum di Padang waktu itu Profesor Tono Saksono di Batu Sangkar, terus kalau di Padang di asrama haji. Apa yang terjadi begitu orang azan di Padang, ya Masjid Darul Hujat asrama haji, ternyata dalam pengamatan fajar belum muncul. Sudah selesai pula azan, belum juga muncul. Lalu beberapa menit baru tampak cahaya atau fajar shadiq itu muncul. Begitulah penelitian yang dilakukan secara nasional. Lalu dirapatkan, dimusyawarahkan beberapa hari, bulan November, Desember, saya juga ikut. Waktu itu kita COVID 2020 itu di akhir tahun. Memang daring tapi sangat disiplin. Diputuskan pada tanggal 20 Desember 2020, waktu subuh yang lama tambah 8 menit. Itu belum diumumkan secara meluas, karena harus dikaji lagi, namanya ditanfis. Ditanfis itu kalau menampih bareh, basisiah atah jo dada, bareh jo apa tuh ya, bareh jo atah, jo dada pun kalau lah ditampih. Jadi sudah ditanfis. Pada mulanya dia 87 halaman materi tentang salat subuh. Setelah ditanfis hanya tinggal 16 halaman. Memadukan penelitian 1000 tahun yang lalu atau abad ke-4 Hijriah dan penelitian terkini, ada titik temu bahwa waktu subuh itu dengan kerendahan matahari min 18 derajat di bawah ufuk timur. Nah, lalu memahaminya bagaimana? Kalau min 20 derajat di bawah ufuk, ini katakanlah ufuk min 20, itu masih gelap gulita. Supaya ada fajar shadiq harus naik matahari ini 2 derajat. 1 derajat butuh 4 menit. Naik 1 derajat lagi 4 menit. Jadi dari min 20 naik min 19 4 menit. Naik 1 derajat lagi menjadi min 18 4 menit. Jadi 4 kali 2 8. Makanya mengapa waktu subuh yang lama ditambah 8 menit? Dengan demikian, ya dengan dinaik 2 derajat itu sudah ada fajar shadiq muncul. Nah, berjuang kalau di Kota Padang memang butuh kesabaran, sosialisasi yang baik. Mungkin sebagai ikonnya itu seperti Masjid Raya Sumbar. Itu azannya sudah menurut kalender ini. Nah, Bapak Ibu, saya sebagai dosen ilmu falak, juga anggota Badan Hisab Ru'yat Sumatera Barat, itu kantor kami memang tidak ada, tapi di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, jadi Kemenak. Ya. Saya salah satu anggotanya sejak 2002 sampai sekarang. Insya Allah aktif terus melihat bulan juga. Misalnya langsung Bapak Ibu, sekarang bulan Februari, tanggal hari Sabtu ya, 15 sekarang. 15. Waktu subuh di sini pukul 5:20. Kalau masjid misalnya jam digitalnya belum lagi ditambah, maka azannya pukul 5:12. Kalau 12 tambah 8 menit lagi menjadi 5:20. Ini sudah lama dibuat dan ini kalender 2025. Ada sebenarnya masjid mau menambah, tapi tersangkut kepada jam digitalnya. Jam kami belum diubah. Sebenarnya kan ada juga yang ahlinya dengan program, saya juga tidak pandai, tapi beberapa tempat sudah banyak yang berhasil. Kalau tidak, dibawa pula ke tempat di mana dibeli lalu diprogram lagi.
Jadi waktu subuh itu sekarang pukul 5:20. Jadi katakanlah kalau misalnya tadi kita azan pukul 5:12, berarti matahari masih min 20 derajat. Nah, dari segi hukum bagaimana? Waktu subuh belum masuk. Tadi bayangkan kita tidak boleh azan maghrib karena matahari sudah baru terbenam separuh. Berapa lama menunggu? 1/4 menit baru boleh azan. Begitu juga zuhur kita contohkan, berapa boleh menunggu? Paling tidak ya 2 menit. Bagaimana kalau waktu subuh 8 menit lagi baru masuk, azan sudah dikumandangkan. Ayat Allah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktu salat ditentukan bagi orang yang beriman. Artinya baru boleh salat wajib yang bersangkutan dikerjakan kalau azannya dikumandangkan apabila waktunya telah masuk. Sisi lemahnya apa? Misalnya kita tadi azan pukul 5:12. Menurut teori ini waktu subuh belum masuk. Sekiranya dunsanak kita yang tidak ke masjid, mungkin anak kete atau mau dinas, begitu azan kedengaran tentu dia segera salat, padahal waktu belum masuk. Ada orang yang mau berpuasa, dia belum sempat bersahur, tapi sudah didengar azan, tidak jadi dia sahur, ya niat saja, insya Allah kuat. Padahal waktu masih ada 8 menit lagi. Atau misalnya menantu mak datua atau siapa saja lah ya, bangun, kedengaran orang sudah azan, dia sudah biasa tahajud walaupun 2 rakaat jelang subuh, tapi orang sudah azan, diyakini subuh telah masuk, padahal waktu masih ada 8 menit lagi. Bisa dia sebenarnya tahajud, berwudu dengan tenang, kalau BAB-nya lancar, insya Allah masih bisa berwudu terus salat agak 2 rakaat untuk 4 menit, bisalah 2 rakaat yang rakaatnya ringan. Nah, jadi itu. Ada juga beberapa masjid membawa teorinya, praktiknya begini. Tetap saja azan dengan jadwal yang lama, ikamatnya dilamakan, boleh juga. Tapi tetap saja azan azannya itu tidak di waktunya. Ya. Jadi oleh sebab itu ini sudah diputuskan secara nasional melalui majelis tarjih dengan kajian yang sangat panjang pada tanggal 20 Maret 2021. Berarti sekarang masuk tahun 4. Bahwa waktu subuh itu ditambah 8 menit dari waktu semula. Nah, diskusi banyak, surat-surat banyak masuk ke MUI dan juga pertanyaan ya kepada siapa bisa ditanyakan. Alhamdulillah di MUI Sumatera Barat sudah diadakan ijtima, ya katakanlah muzakarah, dibuka acara di kantor Bupati Sijunjung Jumat, ya, dilanjutkan di Hotel Bukit Gadang. Lalu kami sepakati waktu itu 1 jam menjelang subuh keluar semua, lampu taman hotel dimatikan, lalu diamati Fajar Shadiq. Ternyata apa? Fajar Shadiq belum muncul, azan sudah dikumandangkan karena masih memakai waktu yang lama. Nah, terus didiskusikan. Waktu itu narasumber kita Dr. Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar dari Medan, dia juga sudah sangat ahli. Sampailah diskusi penampilan-penampilan, dan sorenya hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022, 1 pekan jelang Ramadan waktu itu, sudah dapat kesimpulan dan di sini sudah dimasukkan bahwa MUI Sumatera Barat mendukung berketetapan hati
hendaklah waktu salat mengikuti posisi matahari min 18 derajat di bawah ufuk. Nah, itu diyakini karena sudah ada penelitian bukti-bukti ilmiah. Kalau yang lama min 20 derajat terlalu cepat 8 menit. Nah, kalau misalnya merujuk daerah lain, katakanlah Malaysia, itu lebih duluan daripada Indonesia. Februari 2020 itu sudah menambah waktu subuhnya 8 menit. Nah, jadi lebih duluan pula dari Indonesia. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bicara tentang waktu salat ini secara umum surat Al-Isra, mungkin sebagian sudah sangat hafal. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat setelah matahari tergelincir. Tuh. Tadinya tengah hari, nah begitu tergelincir dirikan salat apa? Ya zuhur. Sampai malam, ada asar, ada maghrib, ada isya. Itu maksudnya sampai malam. Wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Diterjemahkan, dirikanlah salat subuh, sesungguhnya salat subuh disaksikan. Ini apakah salat lain tidak disaksikan? Sangat disaksikan. Tapi subuh punya keistimewaan. Jadi banyak uraian, malaikat yang bertugas malam itu ikut dengan suasana subuh. Malaikat yang bertugas siang dia juga hadir mulai dari waktu subuh, ikut mengaminkan doa hamba-hamba yang berdoa. Makanya pintu rezeki di waktu subuh itu sangat terbuka lebar. Nah, jadi ini lembar ini Bapak Ibu, kita masih tentang waktu salat. Bapak Ibu yang sudah punya kalender ini, subuh sudah itu suruk. Nah, suruk saya buat di sini dalam kurung terlarang salat, supaya orang jangan salat juga di waktu suruk. Suruk ini apa? Artinya terbit. Beberapa jam digital di masjid saya sudah lihat terbit. Sebagian membuat suruk. Kalau kita apa? Suruk. Terbit. Nah, terbit berarti bahasa Indonesia. Tidak ada salat terbit. Suruk bahasa Arab. Jadi apa suruk di kalender ini atau di jadwal salat? Memberitahu, oi, waktu subuh telah habis. Kok habis? Matahari lah tapi. Kan itu pelajaran awak saja SD. Batas waktu subuh sampai matahari terbit. Matahari terbit itu namanya syuruk. Terus bagaimana? Ya, kita kan juga sudah tahu dari awal waktu yang dilarang salat itu ialah di antaranya kan ada 3. Yang pertama itu waktu matahari terbit. Tapi aneh, beberapa tempat begitu suruk masuk, dia lomik, Bapak Ibu, waktu suruk telah masuk, mari kita salat suruk. Yuk banyak orang salat. Tapi itu sudahlah, pemahaman selalu berkembang. Mengapa dilarang waktu suruk? Hadis yang melarang. Jadi mungkin ini, lembar ini menjadi pegangan Bapak Ibu. Saya bacakan dengan cepat terjemahnya. Ini kan judulnya larangan salat waktu suruk. Hadis ini bicara tentang salat 5 waktu. Waktu zuhur apabila matahari tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya, yaitu selama belum masuk waktu asar. Itu mudah dipahami. Waktu asar selama matahari belum menguning. Ini perlu sampai Allah bersumpah wal asr, demi waktu asar. Jadi Bapak Ibu, waktu asar ini godaannya tinggi. Misalnya sedang enak kerja di sawah, di ladang, tanggung berhenti. Paneh lalindo karajo laswa. Kau berhenti lo, beko tu balu dua lo balia. Dipukuah se karajo waktu asar. Beko berhenti 5:30. Lah singgah matahari. Tak masuk dalam hadis ini. Orang pulang kantor
jam 4 rata-rata sudah pulang. Godaannya tinggi. Kok ayi kurang di kantor, musala mungkin kete. Kalau misalnya ya usia menjaga penampilan, beko babadak lo balik payah lo dan lain-lain. Langsung saya pulang. Di jalan belum tentu mulus, di rumah belum tentu bisa langsung salat. Begitu juga kegiatan belajar, seni, olahraga. Kalau waktu asar itu ya godaannya tuh dimaklumi. Maka jaga waktu asar. Jadi kalau matahari sudah mulai rendah, dia sudah merah habis waktu asar. Waktu maghrib selama mega merah belum hilang. Waktu isya sampai tengah malam. Jadi waktu isya itu sampai tengah malam. Kalau dalam buku pengadilan agama, dulu yang menentukan waktu salat awal bulan Syawal, hari raya haji, itu dari pengadilan agama. Sudah itu ke Departemen Agama, lalu berubah ke Kementerian Agama sampai sekarang. Di buku pengadilan agama itu diuraikan waktu salat isya sampai tengah malam yang pertengahan. Tengah malam itu bilo jam 2 balik. Siapa yang salat isyanya lewat jam 2 balik, itulah salat di tanggal baru. Orang belum suka dengan kalimat itu. Itu kan tanggal Masehi. Benar. Ingat, jadwal salat kita diatur menurut perjalanan matahari, bukan perjalanan bulan. Nantilah tuh pembahasannya. Cuman sekarang ingin saya katakan, mudah-mudahan kita sependapat. Kalaupun berbeda tidak ada masalah. Untuk berhati-hati, kok talabek bana salat isya, upayakan sebelum jam 12 sudah salat isya. Paling tidak melampaui tengah malam. Sebab dari KT dipahamkan model kok, waktu subuh panjang, berapa panjangnya? Sampai jelang subuh. Tapi itu sudahlah, ini ada hadis sahih, waktu salat isya itu sampai tengah malam. Ini bagian akhir. Waktu subuh mulai terbit fajar selama matahari belum terbit. Artinya kalau sudah terbit habis waktu subuh. Apabila matahari telah terbit, maka jangan kamu lakukan salat karena matahari itu muncul di antara dua tanduk setan. Maknanya di antara dua tanduk setan. Ini kalimat majazi. Rasul sebut setan adalah makhluk yang paling dibenci. Artinya larangan sangat tegas. Jangan salat di waktu syuruk atau waktu matahari terbit. Jadi kalau disebut nama makhluk yang dibenci, itu termasuk sangat dilarang. Satu ketika ini sekedar contoh. Nabi kalau salat baca salam itu ke kanan, tampak pipinya jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan waktu anak kan seperti itu dalam latihan praktek salat. Ke kiri itu pula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di antara sahabat, kami salat bersama Rasulullah, di antara kami membaca Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri. Sampai warahmatullah Nabi tidak singgung-singgung, artinya boleh. Tapi yang Nabi kritik ini, mengapa pula tanganmu seperti kepala ular? Artinya Nabi sangat melarang, kalau baca salam jangan pula tangan begini. Ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau kita salat berjamaah, ada kalanya di antara teman kiri atau kanan ada yang buat seperti itu. Berarti cara ini sudah ada juga di zaman Nabi, tapi tidak hilang serta merta. Kadang-kadang mungkin refleks, kalau kemarin itu loh. Nanti diskusi Pak Ibu, saya sampaikan ini dulu. Saya berusaha memperkecil. Kalau Pak Kapolsek, kalau misalnya dinas boleh Pak. Jadi kita sangat memaklumi. Sudah salat suruk, jadi suruk itu ya Bapak Ibu. Jadi
nanti kalau ada diskusi, ini ada HP saya, ada nama video yang bisa ditonton. Terus salat duha. Oh ya, mungkin salat subuh ini kan kita dituntun, siapa yang salat subuh berjamaah, dia tidak pulang, zikir, ya berdoa. Mana zikir sudah seperti ini kan bagian dari zikir. Apabila matahari terbit, dia salat 2 rakaat, maka dia mendapat keutamaan seperti haji, umrah, sempurna. Dipahami itu, sehingga kalau ada suruh hampir masuk, ada yang mau pulang, bobo, beko pulang, kok suruh hampir masuk, hayo talabek lah ibu tadi pulang. Karena dipahami salat suruh. Jadi hadis itu harus ditambah keterangannya. Kapan salat dilakukan setelah matahari terbit itu? Nabi baru salat apabila matahari sudah benar-benar naik, anak onta sudah kepanasan. Jadi kalau musim panas di Madinah itu, 6:30 itu anak unta lah angin, butuh perlindungan. Di padang 6:30 segar-segar saja. Nah, jadi kalau sudah begitu anak onta kepanasan, baru Nabi salat. Ada juga keterangan lain, Nabi baru salat di pagi hari itu apabila matahari sekira-kira tingginya waktu asar di barat. Jadi waktu asar itu bayangkanlah waktu jam ampe atau lewat, barat tingginya matahari di belahan barat. Sekira-kira setinggi itu pula lah di belahan timur, baru Nabi salat. Jadi Nabi tidak ada salat di waktu matahari masih tercecah-cecah di ufuk timur itu. Kesepakatan ahli hisab, kapan matahari itu baru dia sepenggalah naik, waktu 20 menit setelah suruk atau matahari terbit, baru matahari sepenggalahan. Nah, sarannya adalah kalau Bapak Ibu ingin salat juga, di sini dituntunkan ada waktu duha. Masuk saja. Jadi apa itu salat suruk? Apa itu salat isra yang masyarakat pahamkan? Sebenarnya adalah salat duha di awal waktu. Jadi luar biasa Profesor Yunahar Ilyas orang awak. Dia juga lama di Arab dan pembina tafsir, juga hukum Islam. Dia mengatakan yang dikatakan salat suruk atau isra yang dipahami oleh masyarakat di pagi hari itu sesungguhnya adalah salat duha di awal waktu. Jadi jangan misalnya matahari sedang terbit, sirine berbunyi cit, suruh masuk misalnya, jangan salat. Itu mungkin mengaji atau istirahat, boleh ngobrol satu sama lain yang elok-elok. Lah 20 menit sudah itu salat lah. Matahari sudah sepenggalahan. Salat apa namanya? Itulah yang dikatakan salat isra yang keutamanya seperti haji dan umrah. Tapi bahasa lainnya itulah salat duha di awal waktu. Kemudian Bapak Ibu, jangan tergoda itu sah saja untuk kebaikan. Haji dan umrah sempurna kan rancak. Tapi salat di waktu terlarang tidak jadi rancak atau jagankan pahala, tentu dosa yang dapat. Nah, mudah-mudahan yang berlalu Allah ampuni. Terus bagaimana soal pahala seperti tadi kan jamaah kita banyak Pak Afino Kapolsek kita. Begitu azan subuh dikumandangkan, sebagian sudah sampai di masjid, sudah tahiyat masjid. Azan subuh dikumandangkan, kan sebagian, saya yakin semuanya salat sunat 2 rakaat. Itulah yang disebut dengan salat sunat fajar atau salat sunat subuh. Pahalanya bagaimana? Melebihi dunia beserta isinya. Anda bangga-bangga haji umrah tadi itu. Kalau hitung-hitung kadang ketek, semua keberkahan itu ya Allah Maha Kuasa. Jadi sudah itu ada lagi kunci lagi Bapak Ibu, yang namanya salat sunat itu lebih dicintai di rumah. Tapi kalau tahiyat masjid, misalnya tarawih, witir, dan ada pula
di masjid, ya kita semarakkan masjid. Tapi yang namanya salat duha, salat tahajud kan lebih bagus disemarakkan di rumah. Jadi pagi itu Bapak Ibu, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Cuculah, anaklah, ikolah, nak kadabihat. Segera pulang setelah salat, bertebaran di muka bumi atau mencari karunia Allah, itu lebih utama, bukan menunggu matahari terbit. Tapi sesekali mungkin ada rapat, ada kegiatan di masjid, iyalah sebelum pulang awak salat lebih dahulu. Kalau memang kegiatan ada sampai jam 8 atau lebih kurang. Tapi kalau tidak, begitu selesai salat subuh berjamaah, zikir dan doa, yang afdal itu segeralah pulang, kecuali ustadz yang tinggal di masjid. Ini kan cara berpikir. Sayang itu ibu, pekerjaan banyak di rumah. Itu ditunggu lo matahari tabi salat lo. Padahal diambehan di rumah, pahalonyo gadang, beko salat duha lah, setengah 7 kah, jam 8 kah, tetap pahalanya sangat besar. Nah, itu cara berpikir. Terakhir, ini praktek. Sesudah zuhur, asar, maghrib, isya, karena sekarang adalah bulan Februari, hari ini juga bisa dikerjakan. Ini ada bayang kiblat. Pukul 10 lewat 44 menit 8 detik. Saya minta siapalah ya, maaf Bapak lah, tampak tinggi Pak Sekepak. Bos saya Bapak tu. Okey. Indah. Tempat tinggal tu Pak, yang putih tu. Dah, okey. Maaf sebagai model. Ini bayang kiblat Bapak Ibu, pukul 10 ya Pak ya, pukul 10 lewat 47, tanggal 15, bayang kiblat pukul 10 lewat 44 menit 8 detik. Karena 44 menit digenapkan, tetap saja di pukul 10 lewat 44 menit. Jadi begini, nanti Bapak mudah-mudahan hari cerah, berdiri di halaman pukul 10 lewat 44. Oke. Yang dipastikan matahari menyinari Bapak. Pukul 6, pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 10 lewat 44. Kira-kira setinggi itulah matahari. Disinari beliau. Bayang-bayang beliau ini dari kaki sampai kepala Madok Kailie, arah barat. Di garis bayang-bayang itu, maka bayang-bayang itu kalau dilanjutkan terus menerus sampai ke tanah suci atau Masjidil Haram, maka bayang itu disebut bayang kiblat. Siapa yang sukses nanti, mungkin di pinggir halaman, boleh saja masjid diuji, atau mungkin di rumah makan kan ada musalanya, cek itu. Kalau sudah dapat garis itu, tapi jamnya benar, benda yang di garis itu, bendanya memang benar-benar tegak lurus. Bidangnya itu betul-betul datar. Ya kalau halaman kala data itu, teras kala data. Jadi garis itu berlaku sampai akhir zaman. Karena kiblat tidak pernah berpindah-pindah. Bapak boleh duduk. Itu kalau orang yang berdiri. Kalau misalnya ini misalnya di halaman, ini kan cukup lurus, makin panjang makin bagus sebenarnya. Lalu disinari oleh matahari. Nah, bayangnya itu di garis, itulah dia arah kiblat. Soal arah kiblat ini betapa pentingnya sampai menjadi syarat sahnya salat seseorang, apalagi berjamaah. Nah, Bapak Ibu, penelitian saya dari 40 rumah naik silaturahim, bentangkan sajadah, yang betul hanya 3 dari 40. Masjid yang saya teliti dari 200, yang betul hanya 30-an. Tapi ada yang langsung respon, ada yang butuh proses yang panjang. Ada yang langsung dibetulkan hari itu, ada perlu pengkajian-pengkajian. Tapi ada juga masjid yang sampai hari ini walaupun sudah diberitahu salah, tapi masih belum membetulkan. Ada juga temuan begitu. Jadi bayangkan dari 200 yang betul hanya 30-an. Moga-moga Bapak Ibu di rumah pasti arah kiblatnya benar. Sekira ini pengantar. Sebelum Bapak bertanya,
Yang sudah punya kalender ini, alhamdulillah. Sekiranya ada yang belum, Bapak Ibu boleh dapatkan di Masjid Taqwa Muhammadiyah Pasaraya. Oke. Karena ini berlaku untuk Sumatera Barat. Di samping jadwal salat 5 waktu, ada 6 tambahnya cek duha. Suruh waktu-waktu terlarang, kemudian bisa menentukan arah kiblat setiap hari. Walaupun minitnya berbeda-beda, hasilnya sama karena kiblat tidak pernah berpindah-pindah. Mungkin melalui pengurus saya beritahu, kalender ini ada saya bawa sekitar 45 kalender ini melalui pengurus ketua masjid, ya tentu izinkan karena saya suka berterus terang. Kalau di tempat lain kalender ini digantung tasuduk di muko. Nah, saya punya saran di muko Yolo, di tengah Yolo, dan di belakang kedapat Yolo sehingga remaja putri, ibu bisa melihat. Bila waktu duha masuk dan seterusnya itu bisa. Nah, saya kira itu. Kemudian saya juga ada bawa ini. Dasarnya kalau waktu subuh ditambah 8 menit, bukti tertulisnya Iko resmi, ada dari MUI Sumatera Barat, ada dari Majelis Tarjih dan Tajdid dengan dalil-dalilnya. Dan sudah dituangkan dalam bentuk kalender ini setiap tahunnya. Lalu ada juga nih berapa biaya kalender ini, seperti di Taqwa Muhammadiyah 15.000. Saya kira seperti itu. Saya tidak tahu apakah ada sedikit tanya jawab atau langsung tutup. Ada tanya jawab? Boleh Pak? Izin saya. Oh ya, ada apanya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya masalah sholat tadi, waktu sholat Pak. Ya Pak. Tadi kan waktu subuh sekitar 8 menit, dan di sekitar kita yang tadi pada kampung ini rata-rata waktu yang kita pakai waktu nasional. Jadi dengan adanya koreksi tadi, mungkin kami dari pengurus ingin mengoreksi dengan yang baru ya. Ya, ada di kalender ini. Tapi mungkin kalau harusnya lewat dari pemerintah supaya merubah dari serentak. Kalau kita ubah misalnya kita tambah makanya nanti dengan bentuk sekitar akhirnya akan terjadi problem. Kira-kira gimana kalau pemerintah membuat yang dari awal supaya sama di sekitar ini dan diskusi antara Oke Bapak. Saya kalau misalnya bicara dengan pemerintah dikaitkan dengan ibadah, tentu idealnya bisa berjalan mulus. Tapi tidak semua seperti itu. Misalnya dalam menetapkan 1 Ramadan 1 Syawal saja, itu pemerintah belum berhasil. Usaha pemerintah pasti sudah ada. Nah, sebab begini, saya juga mengikuti. Kalau misalnya berharap dari pemerintah khusus soal jadwal salat, saya sudah ikuti sampai tingkat nasionalnya itu. Belum bisa berharap Pak. Nah, belum bisa berharap, buktinya apa? Misalnya Masjid Raya Sumbar sudah mengikuti ini. Tapi Masjid Agung Nurul Iman, di sana kantornya MUI Sumbar, di situ kantornya MUI Kota Padang, ternyata masih memakai yang lama. Jadi memang di Kota Padang hari ini ada 2 azannya itu berbeda dengan 8 menit. Nah, saya hanya bertugas menyampaikan ini. Bagaimana melibatkan banyak kalangan, karena ini sudah dikaji sudah cukup lama. Ini adalah bahasan ilmiah, tidak terkait dengan kekuasaan dan politik. Sebab kalau misalnya
kita di apa ya, di Kota Padang kan Pak Edi Oktaviandi kan teman itu kami nak Kota Padang. Saya sama bertugas haji waktu dengan beliau. Saya sampaikan konsep ini. Ya Pak Fir bijaksana saja menyampaikan dan seterusnya. Sebab yang pemerintah memang tidak sebebas menyampaikan apa, tapi kita dibimbing menghargai perbedaan pendapat. Nah, jadi apa itu Bapak Ibu, soal misalnya melalui pemerintah sebenarnya ini sudah ditempuh. Kalau MUI malah itu contohnya Bapak diadakan di kantor bupati. Sudah dirumuskan. Nah, dalam buku ini ada bagaimana MUI Sumatera Barat. Jadi sebenarnya kalau perbedaan waktu subuh ini di Jakarta, di beberapa tempat waktu setahun yang lalu saya di Pekalongan memang terjadi juga seperti itu, seperti kita juga di Kota Padang. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, grafiknya orang mengamalkan azan subuh sudah banyak mengikuti ini. Lalu bagi jamaah yang sudah menunaikan haji dan umrah itu dia menjadi pendukung. Oh ya benar, waktu subuh kita di Indonesia jika dibanding-banding memang lebih cepat. Itu suara hati lagi. Tapi kalau Bapak diharap misalnya ada instruksi dari pemerintah, menurut saya sampai hari ini belum bisa. Karena terakhir saya ikuti di Bukit Tinggi, acaranya memang tingkat nasional dibahas juga. Tapi maaf, acara 3 hari, sehari di Gunungan Tuaraun-Raung. Saya heran waktu itu, sehingga materi dipadatkan, diskusi pun tidak jalan. Nah ini maaf tuh kalau dikait-kaitkan acaranya, saya sudah tinggalkan agenda 3 hari dikosongkan di Padang mengikuti kegiatan ilmu. Tahu-tahu 1 hari dibawa jalan-jalan, narasumber peserta, itulah latih hawa, anan masalah pokok kok diskusinya tidak jalan. Jadi agak sulit membacanya di forum terbuka Pak. Nah Bapak Ibu, kita kan sekarang memimpin diri menurut ilmu, ada ayatnya, ada hadisnya, ada kajian ilmiah dan bukti-bukti pengalaman. Saya kira itu bisa. Pemerintah saya yakin selalu perbaikan-perbaikan, pelatihan-pelatihan juga ada, tapi memang titik temu 100% belum. Kini kok bersyukur zuhur, asar, maghrib, isya kan sama, akan subuh nindaknya. Subuh kau moga-moga dengan kajian-kajian seperti ini bisa. Lalu Bapak Ibu yang punya waktu bagus, saya punya terbuka diri, ikutin YouTube saya Firdaus Hisab tentang waktu subuh. Moga-moga ditonton itu sudah dapat juga. Nanti kalau sudah paham kan awak menjadi apa? Mau bagaimana? Mau begini begitu kan tinggal pilihan lagi. Saya kira begitu Pak. Nah, karena ini adalah jam kerja, saya kira kita cukupkanlah sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini dan juga ada plusnya bertemu dengan Pak Kapolsek bersama tim ya dari kepolisian. Tentu adalah tanda-tanda pencerahan atau tanwir keberkahan turun di negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.